Kawan, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips sederhana dalam memilih printer bekas. Apabila Anda mau membeli printer bekas, apa saja yang perlu dicek ya. Karena kalau misalkan Anda orang awam yang belum mengetahui seluk-beluk mengenai printer, itu kadang bisa keliru dalam memilih printer bekas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tip ya untuk membeli printer bekas. Itu apa yang perlu dicek ya, terutama tutorial ini untuk kawan-kawan yang pemula, yang hanya pengguna printer dan berencana untuk membeli printer bekas. Bagaimanakah tip dan triknya? Silahkan disimak video dari saya. Nah kawan, pada saat kawan semua pengen membeli printer bekas tetapi tidak paham mengenai bagaimana sih harus memilih printer bekas yang masih kondisinya bagus, apakah nanti setelah membeli itu bisa dipakai ataukah membeli ternyata harus masih memperbaiki lagi. Nah, pada kesempatan ini saya membagikan video mengenai tipnya. Tip yang pertama adalah kalau misalkan kawan semua ada yang berencana untuk membeli printer. Nah, tipnya seperti ini. Jadi pada saat mau membeli dicek ya, datang ke lokasi atau ditanyakan dulu, misalkan dari WA atau di telepon, dicek apakah printer itu normal ya. Kalau jawabnya normal, ini jarang dipakai printernya, Mas, jarang dipakai ini, dari mulai beli cuma dipakai beberapa kali. Nah, itu malah menimbulkan tanda tanya, karena printer kalau jarang dipakai itu akan berakibat untuk headnya itu kering. Nah, kemungkinan hasilnya tidak akan bagus. Nah, dicek dulu normal atau enggak, minimal nyala atau enggak ya, harus ditanyakan. Kak, minimal Kak, itu printernya kondisi normal atau tidak? Oh, normal. Nah, baru nanti tanya soal harganya. Kalau misalkan harganya berapa, printernya tipenya apa, nah itu tinggal nanti cari-cari untuk harganya, literatur harga itu pasarannya berapa. Nah, kalau sudah misalkan kondisi normal, coba tanya lagi, Mas, untuk hasil cetaknya seperti apa? Nah, ini yang penting, hasil cetaknya seperti apa. Jangan sampai sudah terlanjur beli belum menanyakan hasil cetaknya seperti apa. Setelah dibawa ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah, kalau misalkan membelinya secara online, pastikan printer itu nyala, kemudian hasil cetaknya masih bagus, terus kemudian juga laporan tes nozzle-nya. Tes nozzle-nya seperti apa? Nah, tes nozzle itu seperti apa? Ini saya tunjukkan ya. Ini untuk printer Canon IP2770 ya. Ini printer Epson L3110. Nah, tes nozzle-nya seperti apa? Ini adalah hasil tes nozzle printer Epson. Minimal harus keluar seperti ini ya, harus keluar seperti ini. Jadi hitamnya juga keluar bagus. Ini warna kuning, merah dan birunya itu jelas ya. Jangan sampai ada yang terputus. Kemudian, nah, tulisan di sini ini juga harus jelas ya. Jangan sampai tulisannya putus-putus. Nah, itu kemungkinan printer sedang mengalami masalah. Kalau hasil tes, ini namanya tes nozzle, tes nozzle-nya bermasalah, kemungkinan pasti printer itu juga bermasalah. Nah, setelah dicek untuk hasil tes nozzle-nya, kemudian dicek juga untuk hasil cetak. Nah, ini contohnya hasil cetak. Nah, untuk warna ini ya, warna hitam masih bagus, merah bagus, hijaunya
kuning. Nah ini bagus semua. Nah, ini masih layak untuk dibeli. Kalau nanti bilang, Mas ini karena lama nggak dipakai, ini kering, wah itu mending jangan dibeli ya. Saran saya seperti itu, karena nanti itu perbaikan terkait dengan hasil itu lumayan cukup mahal. Kalau untuk printer Canon itu dia menggunakan cartridge. Satu paket cartridge kalau baru original itu antara 500 sampai 600 ribu, cukup mahal ya. Kalau printernya Epson hasilnya kurang sempurna, bisa jadi kemungkinan headnya yang mengalami masalah. Nah, head yang mengalami masalah itu kalau printernya Epson misalkan masih bisa diperbaiki, biayanya kurang lebih bisa 150-200an ribu. Kalau nanti ternyata harus ganti, biayanya bisa 1 juta lebih untuk pembelian headnya. Jadi harus dipertimbangkan masak-masak ya. Kalau hasil cetaknya tidak bagus, mending jangan ya. Kalau orangnya bilang ini tinggal diperbaiki mas, diganti cartridge-nya, ya cartridge-nya itu yang mahal. Seperti itu. Hasil cetaknya harus bagus ya. Nah kemudian ini hasil tes nozzle untuk printer HP ya. Printer HP hasil tesnya seperti ini. Dipastikan warna biru, warna merah, kuning, warna hitam ini keluar semua ya, keluar dengan normal. Kalau keluarnya normal, bisa dibilang 80-90% hasil cetaknya nanti masih bagus. Itu ya kawan ya. Nah kemudian ini untuk hasil tesnya printer Canon. Nah nanti seperti ini. Di atas ini harusnya keluar ini, harusnya keluar untuk warna hitamnya. Nanti ada kotak-kotak gitu. Nah kalau hasil cetaknya masih bagus, hasil tes nozzle-nya masih bagus, silahkan dibeli ya. Minimal paling tidak Anda masih bisa untuk menggunakan, tidak perlu untuk membelikan spare part-nya terlebih dahulu. Karena untuk printer Canon pembelian cartridge cukup mahal ya kawan-kawan ya. Cartridge yang bekas kondisi jalan itu paling enggak 1 biji 150. Nah kalau 2 berarti sudah 300. Nah saran saya seperti itu. Jadi harus dicek benar-benar, terutama pengecekan di hasil. Kalau hasilnya bagus, printer masih nyala, hasilnya bagus, kemudian baru melangkah ke ini, ke perlengkapannya termasuk sandaran depan kalau ada, sandaran belakang, kabel power, kabel USB-nya. Kalau syukur-syukur kalau masih ada kardus, masih ada drivernya, CD programnya, itu masih lebih layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan kabel USB atau kabel powernya itu tidak ada, masih bisa untuk dibelikan dan itu murah. Yang penting terkait dengan hasil ya, hasilnya harus benar-benar bagus. Demikian. Nah ini sebagai contoh ya, contoh untuk hasil hasil cetak yang masih kondisi bagus. Nah seperti ini, hitam, kuning, merah, biru ini keluar semua. Nah seperti ini ya, masih keluar semua. Nah ini untuk hasil pencetakan gradasinya juga masih bagus. Ini mencetakan tagnya. Nah ini memang harus dicek. Ini tip seputar kalau Anda mau membeli printer bekas. Semoga ada manfaatnya ya kawan. Bagaimana tip memilih untuk membeli printer bekas itu, apa yang harus dicek. Jadi ini untuk awam yang bisa dilakukan. Karena kalau misalkan nanti berbicara soal teknis, Anda masih kurang begitu paham mengenai sisi teknisnya, nanti malah bingung ya. Jadi seperti ini untuk pengetesan awal. Kalau misalkan dari tahap awal sampai terakhir hasil cetaknya bagus ya, kemungkinan itu masih bisa layak untuk dipertimbangkan untuk dibeli. Kalau untuk perbaikan spare part yang lain itu tidak semahal kalau memperbaiki hasil cetaknya. Oke ya kawan, terima kasih sudah menonton video saya tip membeli printer
bekas. Semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya. Terima kasih kawan.